mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Ayat mas renungan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Renungan hari ini berjudul Dewasa di dalam Kristus, ditulis oleh Karen Huang. Sahabat ODB, ketika masih anak-anak, saya menganggap orang dewasa itu serba bijaksana dan tidak mungkin gagal. Dulu saya pikir mereka selalu tahu apa yang harus dilakukan, maka suatu hari nanti kalau sudah dewasa aku juga akan selalu tahu apa yang harus kulakukan. Namun kenyataannya, suatu hari tersebut sudah datang bertahun-tahun lalu, dan saya belajar berkali-kali bahwa saya tidak selalu tahu apa yang harus dilakukan. Entah itu menghadapi penyakit yang diderita oleh seorang anggota keluarga, masalah dalam pekerjaan, atau konflik dalam hubungan dengan seseorang. Pengalaman-pengalaman tersebut telah mengenyahkan semua hayalan tentang kendali dan kekuatan yang saya miliki. Akhirnya hanya satu yang bisa saya perbuat, menutup mata dan berbisik, "Tuhan, tolong aku ya. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan." Rasul Paulus memahami perasaan tidak berdaya semacam ini. Duri dalam hidupnya yang bisa jadi adalah penyakit fisik membuatnya begitu frustasi dan menderita. Namun justru lewat duri itulah Paulus mengalami kasih, janji dan berkat Allah yang cukup baginya untuk bertahan dan mengatasi kesulitan-kesulitannya. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Ia belajar bahwa kelemahan dan ketidakberdayaan diri tidak sama dengan kekalahan. Ketika diserahkan kepada Allah di dalam iman, masalah-masalah tersebut menjadi sarana baginya untuk bekerja di dalam dan melalui keadaan tersebut. Ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Beranjak dewasa tidak selalu berarti bahwa kita mengetahui segalanya. Tentu kita bertambah bijak seiring dengan bertambahnya usia, tapi pada akhirnya kelemahan kita seringkali menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh tidak berdaya. Kekuatan sejati kita ada di dalam Kristus. Ayat 10 mengatakan, "Sebab jika aku lemah maka aku kuat." Sahabat ODB, dewasa yang sesungguhnya berarti mengenal, mempercayai, dan mengandalkan kekuatan yang datang dengan kesadaran bahwa kita memerlukan pertolongan Allah. Sahabat ODB, pencobaan apa yang membuat Anda menyadari ketidakberdayaan Anda? Bagaimana Anda dapat taat kepada pimpinan Allah? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau telah menjadi andalan.
kekuatanku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sewaktu ku ingat Yesus, hatiku manislah bila ku lihat wajah-Mu, hatiku senanglah. Ku tak dapat menuturkan dan tak mampu ingat tiada nama yang harumnya seperti nama-Mu. Yesus, Kau sukacitaku, pahalaku kelak, hanyalah Kau yang termulia selama-lamanya. Sewaktu ku ingat Yesus, hatiku manislah bila ku lihat wajah-Mu, hatiku senanglah. Ku tak dapat menuturkan dan tak mampu ingat tiada nama yang harumnya seperti nama-Mu. Yesus, Kau sukacitaku, pahalaku kelak, hanyalah Kau yang termulia selama-lamanya. Sewaktu ku ingat Yesus, hatiku manislah bila ku lihat wajah-Mu, hatiku senanglah. Ku tak dapat menuturkan dan tak mampu ingat tiada nama yang harumnya seperti nama-Mu. Yesus, Kau sukacitaku, pahalaku kelak, hanyalah Kau yang termulia selama-lamanya. So